Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa kelas 11 IPS 2 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Siang, Pak. Bapak awali dengan pantun boleh? Oke Boleh, ya, baik. Terima kasih. Rajin olahraga, badan jadi kuat. Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat. Oke, kita yel-yel dulu. SMA 36, maju bersama, Bersama kita maju. maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak cek untuk kehadiran yang pertama, Zahra. Hadir, Pak. Terima kasih. Karenina. Hadir, Pak. Kemudian Clara. Hadir, Pak. Untuk mengisi kehadiran di classroom masih 3 orang ya yang hadir, yang belum ada kabar dan lain-lain. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas Zahra memimpin doa, dipersilakan. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingat materi yang dijelaskan pada pembelajaran minggu lalu? Ya, silakan, Clara. Berkaitan dengan apa materi sebelumnya? Resensi buku novel, Pak. Struktur meresensi. Ya. Betul ya, struktur ya. Kita minggu lalu membahas materi struktur dan juga kebahasaan. Jadi materi tersebut akan berkaitan nanti dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, berkaitan dengan mengonstruksi teks resensi. Zara masih ingat strukturnya apa saja? Materi sebelumnya? Ada orientasi, ringkasan, analisis dan evaluasi. Terakhir? Rekomendasi atau penegasan ulang. Betul sekali Zara, alhamdulillah. Kita lanjutkan, Bapak izin presentasi ya. Jadi judul topik materi kita adalah mengonstruksi teks resensi ya. Sudah ada contoh bagaimana sih tampilan resensi di harian atau di majalah ya, seperti ini. Kompetensi dasarnya, materinya adalah berkaitan dengan 4.17 ya, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel yang sudah dibaca. Dan kebetulan pada materi ini kita memfokuskan materi pada novel yang teman-teman sudah baca. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya, yang pertama adalah memerinci unsur-unsur keunggulan dan kelemahan dari novel yang dibaca. Dan yang kedua, merancang kerangka teks resensi dari novel yang dibaca berdasarkan struktur bagian. Nah, Bapak harap novel yang pada pertemuan lalu sudah kalian baca itu sudah selesai. Seperti apa sih penilaiannya? Penilaian yang akan dilakukan selama proses kegiatan kita ini adalah penilaian proyek. Jadi penilaian proyek ini ya, itu memfokuskan tahapan-tahapan dari mulai perencanaan, ya, aktivitas pelaksanaan sampai kepada evaluasi atau laporan. Siswa bisa melihat ya, kalian bisa mencermati, bisa dipahami penilaiannya? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Sebuah video ya, mohon nanti disimak. Kemudian ada pertanyaan yang akan Bapak siapkan untuk kalian, dan video ini akan diputar 1 kali saja. Siap ya? Hai semua, kali ini aku akan menjelaskan cara mudah untuk meresensi buku. Buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kualitas memori kita. Nah, selesai membaca, kita dapat mengapresiasi buku dengan cara meresensinya. Berikut cara mudah untuk meresensi buku. Alat yang dibutuhkan adalah novel, kertas, sticky note, dan pensil. Pilihlah buku yang mau kamu baca dan resensi. Bacalah buku dengan santai dan jangan terburu-buru. Nikmati alur yang sudah dibuat oleh penulis. Tandai dengan sticky note bagian-bagian yang menurutmu penting.
Isilah identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Apabila kamu ingin meresensi buku terbitan luar negeri, jangan lupa sertakan juga penerjemahnya. Setelah itu, buatlah sinopsisnya, yaitu ringkasan seluruh cerita. Sesudah itu, buatlah penilaian tentang keunggulan dan kekurangan buku yang kamu baca. Terakhir, buatlah rekomendasi tentang buku yang kalian baca. Bagian ini biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut perlu dibaca atau dinikmati. Sangat mudah bukan? Jadi, silakan dicoba dan jangan lupa buatlah judul resensi yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam video ini. Video mengenai cara mudah meresensi buku. Ya, Bapak akan menanyakan informasi yang terdapat dalam video tersebut. Ya, yang pertama, apa manfaat dari membaca buku tadi? Saya, Zahra, ingin menjawab. Silakan. Manfaat membaca buku itu bisa menambah ilmu dan memperluas wawasan kita. Memperluas wawasan, menambah ilmu, betul. Ya, ada yang melengkapi? Melatih ketelitian. Berikutnya, alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam resensi? Tadi ada banyak alat nih, silakan disebutkan. Saya, Clara, akan menjawab. Alat-alat yang kita butuhkan adalah novel, pensil, kertas, dan juga sticky notes, Pak. Apakah itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Clara? Iya, Seperti Pak. itu tekniknya. Langkah awalnya bagaimana dalam meresensi? Sudah kalian tentukan bukunya? Novelnya apa? Novelnya Critical 11. Baik, kemudian Zahra? Dari si bocah tengil yang ini yang terjemahannya. Nah, berkaitan dengan penerjemahan tadi, jika novel terjemahan, maka dalam identitas buku itu harus ditulis apanya ya? Penerjemahnya, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, apa saja identitas buku yang bisa kita tuliskan? Identitas buku itu berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan ukuran dan bahan buku, Pak. Oke, bagus. Serta ya, penerjemahnya. Setelah identitas, kita menulis apa? Buat sinopsis, Pak. Ya, rangkuman atau ringkasan. Kalau dalam novel berarti ceritanya yang diringkas ya. Ketika sudah disusun identitasnya, kemudian sinopsisnya, maka tahapan berikutnya? Kelebihan dan kekurangan buku, Pak. Dan terakhir, setelah kita lakukan analisis, ya, kita susun apa nih? Rekomendasi. Pemahamannya sudah bagus dari isi video. Jadi video tadi itu mengawali ya pembelajaran kita supaya kalian ada rangsangan dan lebih siap. Maka kita masuk ke materi intinya, tahapan pertama ya dalam langkah persiapan setelah kalian tadi memilih bukunya. Nah, mohon dicek ya apakah sudah kalian mendata keunggulan dan kelemahannya. Sudah dilakukan? Dirincikan? Sudah, Pak. Silakan, ada yang mau membahas temuan-temuannya dari novel yang dibaca sambil dipresentasikan. Kesempatan pertama oleh? Saya boleh, Pak. Oke, silakan. Ini lembar kerja yang sudah Bapak bagikan di Classroom ya. Sudah diisi oleh Karinina. Mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah mulai mengisi juga. Jadi pertama itu di LKPD yang sudah Bapak berikan, itu ada mendata keunggulan dan kelemahan novel yang dibaca. Nah, novelnya itu berjudul Critical 11. Penulisnya itu Ika Natasha. Tema dari novel Critical 11 ini adalah menurut saya tentang romansa kehidupan berumah tangga. Di sini diceritakan bahwa sebenarnya rumah tangga itu tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya terdapat masalah yang menguji cinta mereka. Nah, kelemahan dari tema rumah tangga itu sendiri adalah kebanyakan orang yang masih remaja atau belum berumah tangga mungkin kurang tertarik untuk membaca novel ini. Beberapa halaman dituliskan juga saat Anya mengenang masa lalu bersama Ale. Jadi menurut saya alurnya itu campuran maju dan mundur. Kita kasih kesempatan yang lain juga ya.
Terima Oke, kasih Kak Renina. Ya. Yang lain? Boleh secara lisan saja nggak apa-apa jika belum siap. Zara? Di penokohan ya Pak. Boleh. Sambil dipresentasikan dengan novelnya ya. Penokohannya itu keunggulannya di novel saya yang ini dari Si Bocah Tengil. Oke. Penggambaran tokoh cerita di novel ini sangat unik dan terdeskripsi dengan jelas karena karakter Greg di buku ini yang jahil dan menyebalkan. Terus ada karakter Rowley yang sangat kekanak-kanakan dan karakter Roderick yang jahil itu sangat dijelaskan di novel ini. Yang dibahas di kelemahannya apa saja? Kelemahannya saya ada di ilustrasinya, Pak. Coba boleh lihat ilustrasinya kenapa sambil dijelaskan. Kurang berwarna sama kurang menarik gitu. Oke. Iya Pak, gambarnya kurang berwarna. Kurang menarik ya. Oke, baik. Terima kasih Zara. Kita lanjut lagi, yaitu tentang menyusun kerangkanya. Nah, ini adalah kerangka teks resensi. Jadi menyusun kerangkanya itu berdasarkan struktur teks resensi. Nah, kalian di sini akan menuliskan informasi atau poin-poin apa saja yang ada dalam novel. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Silakan Clara, boleh menjelaskan tentang identitas buku. Buku yang saya bawa ini buku Coppelia. Pengarangnya? Nah, pengarangnya ini adalah Novelina A. Dia itu penulis, tapi dia masih mahasiswa juga, Pak. Penerbitnya PT Gramedia Pusaka Utama. Ya. Lalu untuk tahun terbitnya itu 2018, dia ada 200 halaman. Oke. Nah, kalau dari keunggulannya, mungkin terlihat bagus dari gambaran awalnya, kayak ada gambar seorang perjuangan wanita yang menari balerina, dan juga ada beberapa gambar-gambar di novelnya, tapi tidak terlalu banyak. Untuk kekurangan di novel ini, mungkin ada beberapa kosakata bahasa Jerman yang di sini yang belum begitu dijelaskan. Nah, untuk mengetahui tadi Clara ukuran buku itu sebenarnya ada di bagian identitas, atau Zara dan Karina juga bisa cek. Di situ biasanya ada kotak mengenai identitas. Di situ ada berapa senti kali berapa senti. 20 cm kali 10 cm. Iya. Oke, jadi jangan mengira-mengira ya. Iya. Sebenarnya ada. Ada di sini, Pak. Betul. Bagus, Clara. Jadi kita mengaplikasikan ya identitas buku yang ada dalam novel tersebut. Kemudian analisis dan penilaian juga sudah dibahas. Untuk rekomendasi, kira-kira buku siapa yang akan dijelaskan? Silakan. Menurut saya sangat layak karena buku ini menyajikan banyak banget pengetahuan juga, kayak tentang saat melahirkan, saat pekerjaannya tokoh Anya sendiri sebagai seorang konsultan. Ya. Baik, terima kasih. Untuk novel Zara sendiri, layak dibaca menurut Zara? Menurut saya layak Pak, karena ini diambil dari kegiatan sehari-hari gitu, jadi relate juga sama orang yang baca. Karena ceritanya sangat ringan. Baik ya, dan boleh juga ya Bapak kasih saran juga, kalian bisa mencari kutipan atau kalimat ya yang menginspirasi dalam novel tersebut untuk dijadikan rekomendasi. Jadwalnya untuk tugas proyek ini disusun secara individu ya, tetapi kalau mau diskusi dipersilakan. Yang pertama, kalian sudah berhasil menentukan novel yang dibaca. Kemudian tahapan kedua, kalian membaca buku itu dengan teknik membaca, yaitu SQ3R ya. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan apa itu SQ3R. Kemudian yang ketiga, kalian memerinci keunggulan dan kelemahan novel, tadi sudah dilakukan, bagus. Yang keempat, merancang kerangka teks resensi ya. Dan pertemuan selanjutnya, Bapak harap sudah menyusun teks resensinya, mendiskusikan hasil teksnya, kemudian menyunting sampai tahap mempublikasikan. Tips dari Bapak untuk teknik membaca SQ3R. Silakan kita coba sesi tanya jawab dulu. Dipersilakan. Saya mau mencoba bertanya, Pak. Ya. Nah, saya kurang ngerti bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan kekurangan dari latar dalam suatu novel. Ya, terima kasih Karina atas pertanyaannya. Unsur-unsur intrinsik ya, sebenarnya bisa saja kita sebutkan keunggulan, dan kalau memang kita temukan ada kelemahan, kita bisa menganalisnya.
Tetapi kalau memang tidak ada kelemahan pada contohnya latar ya, itu dikosongkan saja tidak apa-apa. Ya, berarti latarnya yang disusun oleh si penulis atau pengarang itu sudah lengkap ya, sudah terdeskripsi dengan baik ya. Nah, sebaliknya kalaupun latarnya tersebut monoton, statis atau di situ-situ aja sehingga imajinasi kita hanya membayangkan satu tempat. Ya, itu kan tentu membosankan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana Karenina? Sudah paham Pak, makasih. Ya, kembali kasih. Kita masuk ke bagian penutup ya. Jadi kita coba simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita menyimak video mengenai apa? Cara meresensi buku. Oke, cara mudah meresensi buku ya. Hal yang mendasar ya. Jadi apa sih manfaat yang kita pelajari hari ini dengan meresensi, dengan membaca buku, bagaimana? Kita bisa mengetahui isi buku, keunggulan dan kelemahan buku, kualitas dari buku, dan penulis-penulis buku. Jadi kita bisa mengikuti penulis-penulis buku yang lainnya untuk buku selanjutnya yang akan diterbitkan. Ya, bagus sekali. Ya, jadi manfaatnya luas ya. Kemudian ada kesulitan apa dalam resensi buku? Kesulitan dalam meresensi buku, kalau dari saya sulit menentukan judul tema dari judul buku, Pak. Sarah mau coba jawab? Menentukan tema kita fokusnya kemana nih? Apakah sebagian cerita atau keseluruhan cerita? Keseluruhan cerita, Pak. Sedikit ini Bapak kasih masukan. Tadi teman-teman sudah aktif ya dalam bertanya, sudah bisa mempresentasikan juga ya oleh Karenina dan juga bisa secara lisan, tidak masalah. Nah, dari sini boleh evaluasi sendiri ya. Sudah mampu menjelaskan keunggulan dan kelemahan? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian apakah sudah mampu merancang kerangka teks sekarang? Sudah. Sudah. Baik, bagus. Kemudian sudah bisa membuat sinopsis? Sudah, Pak. Nah, untuk kegiatan 2 poin ini, menyusun dan menyunting, kita akan laksanakan pertemuan selanjutnya ya. Untuk sedikit rekomendasi dari Bapak ya, kalian bisa mengunjungi perpustakaan dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Nah, ini adalah perpustakaan yang bisa kalian kunjungi. Ya, sudah pernah main ke perpustakaan, Perpusnas? Tetap melanjutkan pekerjaan di classroom ya. Sedikit Bapak cek aktivitas kalian. Kita lihat lagi LKPD-nya. Di sini sudah ada 6 orang, alhamdulillah. Ya, LKPD-nya ada tujuan, ada identitas siswa, mohon diisi lengkap. Kemudian ada petunjuk belajar di sini. Ada tabel yang perlu kalian isi berdasarkan keterangan novelnya. Dan juga kegiatan merancang. Dan terakhir adalah jadwal yang harus kalian pahami bersama. Dan mohon untuk diselesaikan sesuai dengan waktunya. Bapak akhiri dengan pantun lagi boleh? Boleh, Pak. Ya. Ya, membeli sarung dan baju lebaran untuk dipakai di hari raya. Mari kita junjung bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Terima kasih dan mohon untuk diakhiri dengan doa, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya kita lebih lengkap lagi dan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya ya. Kita salam literasi dulu. Boleh seperti ini tangannya? Oke, nah ini salam literasi bahasa Indonesia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karenina, Zara, Clara. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.